Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan satu diskusi yang luar biasa sekali antara Edis TV dan juga Yonatan Nandar. Ya sebenarnya Sunanda begitu ya, Sunanda, Nandar Sunandar ya. Dia ini mengaku sebagai seorang mualaf ya, dia dari Kristen ya, aktivis gereja gitu ya, orang terhebat begitu ya. Lalu dia menemukan hidayah dan masuk ke agama Islam. Supaya apa? Supaya donasi masuk kepada dia ya, supaya memperkaya dirinya sendiri. Juga dia mengaku-ngaku sebagai seorang pengacara dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan lihat ya, si Nandar ini diskusi dengan STV terkait tentang apakah Muhammad itu adalah nabi ya yang telah dinubuatkan, dan juga Muhammad itu benar-benar dari silsilah Ismail ya, anak daripada Abraham dari Hajar orang Mesir teman-teman sekalian. Karena ya akibat ketidaktaatan Abraham sebenarnya itu ya, karena dia tidak percaya seutuhnya dengan janji Tuhan bahwa dia akan mendapat keturunan ya. Tetapi bimbang akhirnya ikut saran istrinya untuk tidur kepada Hajar, budak ya. Sebenarnya Ismail itu adalah anak budak ya daripada Mesir gitu ya, yang kemudian dapat derajat lah ya karena sudah di bersama-sama ya dengan Abraham dan Sarai. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana di TV mempermalukan Yonatan Nandar karena memang tidak ada silsilahnya, dan sampai hari ini juga tidak bisa dibuktikan oleh saudara-saudara kita Muslim, termasuk ya tantangan Pak Deki Ngadas kepada Profesor Menachem Ali untuk membuktikan hal itu bahwa Muhammad itu dari silsilah Ismail, dan sampai detik ini tidak ada bukti. Kita simak diskusi mereka berikut ini. Satu ayat di dalam Al-Quran ada nabi dari keturunan Ismail, namanya siapa? Kamu paksa Muhammad. Coba tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak bakal ada. Tidak bakal ada, Nandar. Ya. Jadi janganlah kamu, Nandar, ya, saya katakan sekali lagi sama kamu, janganlah kamu menebar fitnah dan kebohongan. Gak boleh. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa yang menjadi nabi itu, contoh, Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf jadi nabi. Ya kan? Nanti keturunan Bani Israel ada Musa jadi nabi. Nah, tunjukin satu nabi yang dari keturunan Ismail, namanya siapa? Pakai ayat dong, malah nunjukin Isa. Gimana? Coba, ayo fokus ke situ, jangan kemana-mana. Ini sederhana-sederhana aja lah ya. Lagian tadi sudah saya bilang, kalau Isa berpesan kepada Bani Israel itu kan berbahasa Ibrani. Ya Bani Israel, akan datang nabi setelahku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim tadi, harusnya si Ahmad ini yang dinubuatkan oleh Isa ini, harusnya dia berbahasa Bani Israel. Dan dia harus berbahasa Ibrani. Dan dia harus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ini malah datang kepada Bani Quraisy. Sungguh Anda ini baca Quran sambil salto. Ayo, sekarang fokus, Nandar ya. Jangan kau lari-lari kemana. Lari kau ke Roh Kudus, lari kau ke sini. Sekali lagi kau lari, kita nggak ada lagi gunanya diskusi. Kita fokus. Ya? Takut dia. Bukan takut, kamu lari kemana-mana. Kita bahas itu kok. Baik. Waktu dan tempat saya berikan. Mohon kamu dewasa. Ayo, silakan. Tolong ya. Tema. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama, dan kalian mau lihat bagaimana Yonatan Nandar karena Edis TV stop di debat ya, karena katanya untuk apa kita debat karena kamu lari kemana-mana. Dan memang begitu ya si Nandar ini, saya juga pernah diskusi dengan dia ya di TikTok ya, kita dua arah. Ternyata si Nandar ini demikian, kita menanyakan Al-Quran dia larinya kepada Alkitab, kita tanyakan hadis dia larinya kepada Alkitab. Artinya bahwa ya, mereka tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ternyata ketika tanya ini, tanya itu, Al-Quran tidak bisa menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Ada istimewa ulama, ada hadis ini, ada tafsiran ini, dan segala macam. Artinya Al-Quran tidak memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Lalu bagaimana kemudian kita terus berdiskusi dengan orang-orang seperti ini? Karena tujuan mereka hanya mengais-ngais Alkitab,
hanya menjelek-jelekan Alkitab dan menistakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, percuma untuk diskusi dengan orang seperti ini. Maka langkah yang diambil oleh Edis TV itu sangat the best. Di mana lebih bagus diakhiri. Atau juga kalau nanti bertanya dan kasih kesempatan untuk nandar, larinya ke Alkitab, 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 Alkitab. Karena memang mereka tidak menguasai tentang kitab sucinya sendiri. Mereka tidak bisa kemudian ditanyakan tentang kitab suci mereka sendiri. Itu mendadak jadi ayam sayur ya. Ketika saya buka TikTok ya, Komal, demikian teman-teman sekalian. Islam naik bertanya. Oke, kamu boleh bertanya tapi setelah itu saya bertanya. Setelah bertanya kabur, turun ya. Atau banyak alibi. Oh tapi kan jawaban ini belum selesai, saya bertanya gini-gini semua. Padahal kita udah jawab. Soal kan dia tidak terima itu kan sebenarnya urusan belakangan. Tapi jangan bertubi-tubi bertanya lagi. Silakanlah untuk ditanya gitu. Harus siap ditanya. Berani bertanya, siap juga ditanya. Tapi ya ternyata debat-debat selama ini juga pun modelnya seperti itu. Nah apalagi sekarang TikTok sudah dihilangkan fitur live-nya. Dan kita tidak tahu kapan itu diaktifkan kembali. Baik teman-teman sekalian, demikianlah teman-teman yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.